Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Moga-moga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan semangat. Insya Allah, hari ini kita akan mereview dan membahas sebuah buku yang mengandung energi positif yang kuat sekali. Bukunya berjudul Misteri Salat Subuh karya Dr. Rogib Assirjani, diterbitkan oleh penerbit Aqwam. Nah, Dr. Rogib Assirjani ini seorang ahli sejarah Islam berkebangsaan Mesir dan beliau berprofesi sebagai dokter spesialis. Jadi seorang dokter muslim yang ahli sejarah Islam. Ini kombinasi yang luar biasa dahsyat ya. Buku ini saya beli sekitar 10 tahun yang lalu, dan sepanjang saya membaca buku ini, energi saya untuk bisa bangun sebelum subuh itu menguat. Jadi motivasi saya untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu di waktu subuh itu menguat. Oleh karena itu saya sampaikan barusan bahwa buku ini mengandung energi positif yang luar biasa, dan moga-moga saya bisa men-share energi itu kepada teman-teman semua saat ini. Tentunya mungkin teman-teman bertanya-tanya, kira-kira buku ini apakah mudah untuk difahami atau tidak? Karena ada sebagian buku yang berbicara tentang syariat itu biasanya menggunakan bahasa yang ngejelimet, agak sedikit sulit untuk kita pahami sebagai orang awam. Nah, buku ini menulisnya dengan bahasa yang sangat renyah dan mudah untuk difahami. Jadi insya Allah teman-teman bakalan mudah untuk memahami buku ini. Nah, di awal penulis menyampaikan tentang mengapa Allah itu kok menspesialkan sholat subuh dibandingkan sholat-sholat yang lain, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis nabinya tercinta Muhammad SAW, gitu ya. Selain itu juga penulis membahas sholat subuh dari sisi sejarah Islam, dan ini yang sangat menarik untuk kita baca di dalam buku ini. Bahkan di bagian akhir penulis membagikan kepada kita 10 tips bagaimana agar kita bisa bangun sebelum waktu subuh. Ini tips yang sangat penting bagi kita dan juga bagi anak kita tentunya, agar mereka bisa bangun sebelum azan subuh. Namun yang saya akan bahas tentunya tidak akan banyak, hanya satu bahasan saja, dan bahasan ini menjadi bahasan yang urgent, yang penting untuk disampaikan khususnya bagi teman-teman yang punya keyakinan bahwa bangun subuh itu mustahil bagi saya. Jadi kalau ada teman-teman yang berkeyakinan bahwa bangun subuh itu mustahil bagi saya, maka apa yang akan saya sampaikan insya Allah akan sangat bermanfaat. Ada 3 poin renungan yang akan saya sampaikan, yang insya Allah sekali lagi ini bakalan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang berkeyakinan bahwa bangun subuh itu mustahil bagi saya. Poin pertama, ketika penulis itu diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti seminar kedokteran, beliau menyampaikan berbagai pengalaman, dan salah satu pengalaman yang menarik sekali sekaligus bermanfaat sekali, yaitu ketika penulis akan berangkat untuk sholat subuh ke masjid di Amerika Serikat. Ternyata ketika beliau itu berangkat menuju masjid, jalanan itu ternyata sudah ramai oleh orang-orang Amerika Serikat. Maka si penulis ini pun, Dr. Rogib ini merasa heran. Ini sebagian besar non-muslim, tapi mengapa mereka capek-capek untuk bangun sebelum subuh? Mereka tidak diwajibkan sholat karena mereka bukan muslim. Tapi apa yang membuat mereka bangun sebelum subuh? Dan kemudian ada yang berlari, ada yang berjalan. Ya. Akhirnya karena kepenasaran seperti itu, penulis pun bertanya ke sana kemari, akhirnya mendapatkan jawaban. Bahwa orang-orang Amerika Serikat itu mengapa menyempatkan diri untuk bangun sebelum subuh, alasannya karena ingin mengajak jalan-jalan anjingnya di waktu sebelum subuh untuk menghirup udara pagi. Dikarenakan mereka harus berangkat bekerja pagi-pagi sekali dan pulang menjelang malam, sehingga tidak punya kesempatan untuk membawa binatang piaraannya itu berjalan-jalan. Akhirnya mereka memilih waktu sebelum subuh untuk kemudian mengajak jalan anjingnya menghirup udara pagi.
Maka di sini ada pelajaran yang sangat penting. Bila orang non-muslim saja mampu untuk bangun sebelum subuh mengajak anjingnya jalan-jalan, maka tentunya kita, orang muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk sholat subuh, harusnya lebih mampu untuk kemudian bangun sebelum subuh. Jadi bangun sebelum subuh itu urusannya bukan mampu atau tidak mampu pembahasannya, tapi apakah kita mau atau tidak mau bangun subuh, gitu ya. Itu renungan yang pertama. Renungan yang kedua, penulis menyampaikan sebuah analogi yang sangat cerdas untuk menyampaikan bahwa untuk bangun sebelum subuh sangat mungkin dan sangat bisa, tidak mustahil. Beliau menyampaikan seandainya kita diminta untuk berangkat ke luar kota, entah untuk urusan kerja misalkan yang sangat penting, atau untuk urusan piknik refreshing ke luar kota. Kemudian jadwal keberangkatan entah pesawat kita atau kereta api kita atau bus kita ini ternyata jadwal keberangkatannya itu jam 4 pagi. Kita kira-kira kita mampu atau tidak bangun sebelum jam 4 pagi agar tidak ketinggalan bis, agar tidak ketinggalan pesawat kita. Hampir semua menyampaikan atau menyatakan pasti mampu. Sekarang pertanyaannya, kenapa untuk sholat subuh tidak mampu? Bila untuk berangkat keluar kota saja, untuk urusan piknik misalkan kita mampu berpagi-pagi, bersubuh-subuh untuk bangun, kenapa untuk sholat subuh kok tidak mampu? Maka sekali lagi, bahasannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi bahasannya apakah kita mau atau tidak mau bangun sebelum subuh. Itu yang kedua. Nah, poin ketiga terakhir, dan ini poin yang menjadi poin paling penting mengapa kita pasti mampu bangun sebelum subuh adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani kita dengan beban yang tidak akan mampu kita tanggung. Jadi setiap syariat yang Allah tetapkan, termasuk sholat subuh, itu sudah pasti Allah mengukur kemampuan kita, kita pasti mampu untuk mengerjakannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang dia tidak mampu untuk menanggungnya. Gitu. Itu 3 renungan yang mestinya bisa membongkar, bisa menghilangkan keyakinan yang keliru bahwa saya mustahil untuk bisa bangun sebelum subuh. Nah, tidak mungkin. Jadi keyakinan seperti itu keliru besar. Kita pasti mampu untuk bangun sebelum subuh, gitu ya. Masalahnya kita mau atau tidak mau. Nah, tentunya masih banyak sekali hal-hal yang menarik yang ada di dalam buku ini, dan teman-teman saya rekomendasikan sekali untuk membaca buku ini, terlebih bagi teman-teman yang ingin sih bangun subuh, pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, tapi kok rasanya energinya masih belum punya gitu. Nah, baca buku ini, insya Allah energi di buku ini kalau dibaca akan mengalir masuk ke dalam diri teman-teman dan membuat teman-teman untuk kuat berangkat sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, khususnya untuk laki-laki. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan teman-teman semua. Moga-moga ada manfaatnya. Sekali lagi silakan beli bukunya. Harganya seingat saya tidak lebih dari 50.000 seingat saya. Dan moga-moga kita semua Allah anugerahkan kekuatan dan semangat untuk sholat tepat pada waktunya. Sholat di masjid untuk laki-laki, untuk perempuan di rumah. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.